Selamat datang teman-teman semuanya, kembali lagi ke InnoHub Podcast ya. Jadi hari ini saya Fadil sebagai host akan menginterview Pak Zoli ya. Jadi sedikit cerita dari saya, Pak Zoli ini adalah kawan selama saya bekerja lah sebagai profesional gitu ya. Sebagai saya profesional, mungkin udah hampir di 3 brand ya, itu kita sering kenal gitu ya. Dan di sini nanti kita akan bahas gitu ya, insight-nya dari beliau seperti apa, bisnis itu baiknya seperti apa dijalankannya dan sebagainya. Nah mungkin sebelum mulai, saya persilakan ke Pak Zoli, bisa perkenalkan diri. Ya, saya Zoli, kawan lamanya Pak Fadil. Ya, dibilang pebisnis betul. Saya pemilik atau second generation-nya dari Holyban Indonesia dan juga distributor ban, yang dimana Pak Fadil tadi ada info di 3 brand sebelumnya. Saya ada di Bridgestone, di Continental, Pirelli, dan Goodyear. Jadi kurang lebih saya berkutat di bisnis atau di bidang otomotif. Ya, oke. Thank you nih Pak Zoli ya. Nah, ini pertanyaan awal ya, jadi untuk menjelaskan ke teman-teman semuanya juga. Kita tuh ketemu tuh 2010 ya Pak ya? 2010? Kayaknya bawa masih di bengkel ya Pak ya? Betul. Kan masih di bengkel gitu ya. Saya ingat waktu itu, jadi tadi Pak Zoli mention beliau adalah second generation. Nah ini kita mau jelasin gitu ya. Second gen atau first gen itu maksudnya apa gitu ya. Jadi di bisnis keluarga itu ada yang namanya pasti inovator lah. Jadi awal-awalnya lah gitu ya. Apa namanya? Pendahulunya lah gitu. Betul. Ya, the first generation itu. Nah kebetulan Pak Masli ya, betul. Ya, beliau masih sehat juga gitu kan. Nah ini Pak Zoli sebagai anaknya menjadi second generation gitu kan. First generation, Pak Masli sebagai first generation, Pak Zoli sebagai second generation gitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin adalah apa yang Bapak rasain nih sebagai suksesor lah dari Pak Masli nih gitu kan. Jadi kan karena Pak Masli udah bersukses membangun bengkelnya nih gitu kan, terus sukses membangun kinerja tim dan sebagainya karena cukup lama ya Pak ya, itu berapa tahun ya Pak Masli bangun bengkel tuh? Dari tahun 94 berarti tahun ini 31 tahun. Tuh, tahun ini 31 tahun gitu. Jadi cukup lama gitu kan, berarti kan berhasil membangun apa bengkelnya gitu ya, bisnisnya. Nah, pada saat masuk tuh apa yang Bapak rasain gitu? Terus apakah ada rasa di mana kayak harus mencari positioning baru gitu? Jadi sebagai second generation atau penerus, papa saya founding father, Holyban Indonesia berdiri tahun 94. Saya join bisnis ini di tahun 2010 ketika umurnya sudah sekitar 16 tahun. Dan kita punya 3 cabang dulu. Walaupun belum dengan manajemen profesional, papa saya sukses, saya yakin, sangat berhasil untuk membangun bisnis. Dan ketika saya dikasih kesempatan untuk tongkat estafet, memang tidak mudah. Karena namanya family business, one man show. Papa saya itu tipe orang jadul, di mana semuanya mau dihandle sendiri. Jadi ketika saya join pun, iramanya tetap sama. Jadi hanya menggantikan kepala dari papa saya ke saya. Dan ketika proses transisi pun nggak smooth. Karena sebuah perusahaan tidak boleh ada 2 kepala. Jadi masih ada Pak Masli gitu. Masih ada Pak Masli, sekitar 1 tahun sampai dia yakin bahwa saya bisa meneruskan, baru dia mundur. Ya, memang 1 tahun itu konflik terjadi, pertentangan terjadi, ya adu argumen lah, argumen positif. Namun akhirnya Pak Masli melihat saya, papa saya melihat saya layak untuk diberikan kesempatan, dia mundur, jadi di belakang layar dan akhirnya saya maju. Dan untuk proses pencarian jati diri, pembuktian memang berlangsung terus, dan inovasi tadi ya Pak ya, apa inovasi yang saya lakukan? Inovasi mulai terjadi di tahun 2015. Dari one man show, kita perlu namanya struktur organisasi yang jelas, istilahnya delegasi kepemimpinan, yang semuanya saya handle, baru kita bagikan per divisi. Dari HRD, kemudian dari operasional, dari finance, purchasing, dan lainnya sebagainya. Dan itu adalah sebuah proses yang tidak mudah, namun sangat penting bagi sebuah perusahaan apabila mau terus berkembang. Nah, tadi Bapak bilang 2010 terus 2015 Pak, itu kan 5 tahun ya Pak. Jadi selama 5 tahun itu Bapak bilang one man show tuh mungkin saya bantu perjelas, jadi one man show-nya di bagian manajemen ya Pak. Karena kan untuk bengkel kan untuk istilahnya udah ada kepala bengkel sendiri ya, udah ada kepala spare part sendiri dan sebagainya, itu jalan gitu ya. Total tuh ada berapa staff Pak dulu?
Dulu waktu Bengkel 2010, 2010 itu 3 bengkel kurang lebih 30 orang. Nah, 30 orang gitu ya. Jadi 30 orang udah ada sebenarnya, tapi Pak Zoli itu pegang manajemennya lah. Manajemennya gitu. Ya, financial. Jadi manajemen tuh mungkin dari finance ya, payment. Dari buka toko, pembelian, penagihan, finance, rekrutmen, yang dimana belum mengurus penjualan day to day juga. Ya itu tidak enjoy lah ya. Tidak enjoy ya. Tidak enjoy. Karena memang saya didelegasikan stylenya seperti itu, diajarkan stylenya seperti itu. Ya, saya yakin pada saat bahwa bikin inovasi juga pasti ada yang namanya apa ya? Lagi ya, kan Papa kan bikin di sini kan pasti dia ngerasa apa sebagai predecessor kan masih ngerasa masih punya kuku lah gitu ya. Betul. Gimana cara meyakinkan Pak? Oke, dengan istilahnya namanya one man show, jelas kita nggak punya waktu lagi. Waktu untuk berkumpul dengan teman berkurang. Jadi bisa dibilang dari bangun pagi sampai hampir tidur itu kerja. Yang dimana nggak salah, tapi ya kalau orang zaman sekarang ngomong work-life balance-nya nggak dapat. Jadi istilahnya secara bisnis berkembang, cuma secara waktu hilang. Minimal waktu berkumpul dengan papa saya, founding father hampir nggak ada. Yang dimana menurut dia pun, wah tidak sehat nih. Ini sama sekali sama dengan mengulang apa kesalahan dia. Jadi ketika di usia pensiun, teman-temannya sedikit, dia nggak mau kesalahannya sama terulang, makanya dia melihat, oh dengan inovasi ini bagus juga. Secara perusahaan tetap berjalan dengan baik, secara minimal saya punya waktu lebih untuk berpikirkan inovasi berikutnya, atau peluang bisnis berikutnya, itu akan terjadi juga. Jadi pada dasarnya didukung lah ya pada waktu itu ya Pak ya? Didukung, sangat didukung, walaupun di awalnya pasti ada sedikit pertentangan. Ada sedikit pertentangan. Kalau gitu mungkin saya sharing juga ya. Jadi pada saat kita ketemu lagi itu mungkin pas di Conti ya Pak, di Continental gitu ya. Kebetulan waktu itu Pak Zoli itu kita tunjuk jadi distributornya ban Continental inilah. Nah, yang saya tahu kan waktu itu ya ada yang namanya pasang surut ya Pak, gitu ya. Terus udah gitu bisnisnya juga bisnis baru ya, betul, gitu kan. Jadi dan itu juga pengalaman baru Bapak ya, betul. Gitu. Nah ceritain dong pengalamannya sampai akhirnya ngerasa oh ini bisnis yang tepat nih buat saya nih. Oke, jadi ketika dulu di bisnis retail Holiban, jualan produk import merupakan sesuatu yang profitable dibanding produk yang pada umumnya. Ketika dapat kesempatan untuk menjadi distributor, saya nggak berpikir dua kali. Yang penting ambil dulu, jalan belakangan. Ya, memang dalam prosesnya tidak mudah, Pak. Modalnya kurang, stafnya kurang, tidak ada pengalaman di bidang distribusi, diketawain distributor tetangga, pemain baru bisa apa? Sebentar lagi juga bangkrut. Dan untung ya memang ketika kita gigih pada prosesnya, akan terjadi pertemuan-pertemuan yang hoki ya, menurut saya. Gitu ya. Faktor luck itu penting, tapi harus diimbangi dengan kerja keras. Pertemuan dengan salesperson Rudy, kemudian tim saya semakin berkembang, market semakin bisa menerima, dan pada prosesnya 2013 kita mulai, sekitar 2019 kita udah jadi distributor nomor 1, kalau nggak salah ya. 2019 akhirnya kita menjadi nomor 1 di Indonesia. Memang tidak mudah, cuma dengan kerja keras, it worth it. Kelihatannya mudah ya, tapi trust me itu nggak mudah. Jadi karena sejujurnya perjalanan Pak Zoli juga perjalanan karir saya gitu. Jadi saya tahu gitu ya. Oke Pak, jadi yang saya lihat kan istilahnya sebagai pendatang baru lah Pak, gitu ya. Bapak sebagai distributor pendatang baru, distributor ban impor. Menurut saya nih Pak, jarang ada yang berhasil, gitu ya. Nah, pasti ada yang namanya intrinsic motivation ya Pak. Boleh diceritain nggak Pak, motivasinya apa Pak? Motivasi ya, karena ya kalau ditarik mundur sedikit sekitar 12 tahun lalu, motivasi paling utama itu dalam prinsip saya, kalau orang lain bisa, kita harus bisa dan lebih baik lagi. Di 2013 dulu ada satu pemain ban import besar, dia sangat sukses, ya itu menjadi motivasi saya. Namanya nggak usah disebut, saya yakin Pak Fadil tahu juga. Motivasi saya untuk lebih. Dan rahasianya adalah kita beradakan posisi kita di pihak customer. Jadi apa sih kebutuhan utama customer? Satu,
pelayanan di distribusi udah jelas pelayanan yang cepat, pelayanan yang sesuai. Jadi apabila dia bertanya, oh informasi kita cepat. Ketika dia order, pengiriman kita cepat. Ketika dia butuh informasi apapun, kita cepat tanggap. Saya rasa itu kunci yang paling penting. Kita posisikan diri kita di pihak customer. Jadi itu salah satu strategi kita saat itu. Ya itu tadi apa namanya, underline-nya adalah highlight-nya selalu memposisikan kita itu di matanya customer. Ya. Betul. Jadi kita tahu sebagai customer apa sih yang kita pengenin. Gitu. Betul. Ya. Dan itu yang kita lakuin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mustiko Pak dari IMI Institute. Dan kebetulan saya mau nanya soal marketingnya, strategi marketing dari Holyban sendiri Pak ya. Saya sebelumnya sudah melihat company profile perusahaan Bapak dari YouTube resmi Holyban. Saya lihat itu yang toko pertama di Bengkulu tuh dari tahun 94 Pak ya. Iya. Dan dia dengan waktu 6 tahun saja sudah bisa ekspansi ke Jakarta ya, yang di Pluit itu ya, tahun 2000 itu. Ya, betul. Yang menjadi pertanyaan saya, kan di Bengkulu kan bisa dibilang daerah, bukan daerah kota besar Pak ya. Betul. Apalagi yang dijual adalah produk Bridgestone yang, kebetulan saya dulu juga orang bengkel, jadi tahu Bridgestone tuh ban high-end ya. Ya. Apa keputusan mungkin pendahulu perusahaan ini untuk menjual barang yang high-end di kota yang mungkin marketnya tidak besar untuk produk-produk high-end? Terima kasih. Oke. Ya. Satu, kenapa papa saya atau founding father memilih Bengkulu? Jadi, saya kelahiran Medan dan memang keluarga kita semua asli Medan. Tahun 90 kita pindah ke Bengkulu karena papa saya ada peluang bisnis lainnya. Cuma ketika tahun 93 bisnis tersebut gagal dan terpaksa tutup. Dan papa saya melihat kendaraan tuh banyak sekali. Jadi kebutuhan ban itu seharusnya akan menjadi kebutuhan pokok, makanya kita akhirnya buka toko ban. Dan kenapa produk Bridgestone yang kita pilih? Karena Bridgestone saat itu pun sedang nomor 1 ya. Market share dan secara brand awareness itu di nomor 1, makanya tidak lain, papa saya langsung terbang ke Jakarta dan negosiasi dengan prinsipal Bridgestone. Akhirnya kita ditunjuk sebagai toko resmi ya, channel pemasaran resmi untuk area Bengkulu. Dan di tahun 94 pun sampai 2010 mungkin kita baru satu-satunya channel resmi di Bengkulu, di kota Bengkulu. Dan kenapa dalam pertanyaan kedua ya tadi ya, kenapa dalam 6 tahun bisa ekspansi ke Jakarta secepat itu? Ini juga namanya dalam bisnis itu kadang ada peluang yang kita harus cepat tanggap. Jadi kita harus bisa, jangan lewatkan peluang, karena peluang itu tidak datang 2 kali. Semua harga barang naik. Saat itu di Bengkulu atau di Lampung ada distributor yang toko ban kesusahan jual ban. Jadi papa saya ambil, lempar, ambil, lempar, dan ya peluang itu ada. Jadi setiap krisis, bagi orang krisis, bagi orang lain itu adalah peluang. Jadi kita harus selalu ingat, dan krisis ini kan selalu terjadi ya, cycle 10 tahunan. Jadi mungkin nanti di 2028 kita juga harus siap-siap, harus siap lah, sekecil apapun itu peluang, karena ini siklus 10 tahunan itu ada. Jadi ekonomi itu akan sedikit berputar, kita harus siap lah. Dan di tahun itu untungnya atau luar biasanya visi papa saya dia siap, dan modal kita sedikit lebih terkumpul lagi. Akhirnya di tahun 2000 kita sekeluarga pindah ke Jakarta dan persiapan pembukaan cabang kedua. Jadi itu istilahnya yang saya pelajarin juga ya. Jadi kita pada saat kita melakukan apapun lah gitu ya, mau itu kita lagi kerja profesional ataupun kita berbisnis gitu ya. Kadang-kadang kan kalau saya nggak tahu anak zaman sekarang ya, tapi kita dulu selalu bilang wah ini piro gitu ya. Selalu berharap bahwa ada uang berapa nih gitu di balik saya melakukan ini gitu ya. Selalu kayak gitu. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Zoli gitu ya, yang dilakukan adalah sebenarnya ya melihat peluang sedikit dimanfaatkan gitu ya Pak, langsung gitu. Jadi itu yang mungkin harus kita pelajari gitu. Jadi sebisa mungkin yang harus kita lakukan adalah kita bertahan gitu Pak ya. Tapi di sisi yang lain pada saat kita udah lewat sesi bertahannya itu pasti ada kesempatan ya Pak di situ. Dan kesempatannya itu pastikan kita siap ya untuk ngambil kesempatan itu gitu. Jadi kitanya jangan lengah juga gitu ya. Ada perihal tadi saat krisis pasti ada opportunity. Bahkan kayak COVID kemarin tuh, pandemik itu lumayan krisis ya Pak ya. Betul. Gitu ya. Krisis global. Krisis global ya gitu kan. Dan tapi bahkan ada beberapa orang yang akhirnya buka usaha di situ Pak. Betul.
sangat betul, sangat betul. Dan alhamdulillah berkembang malah gitu kan. Betul, betul. Jadi sebenarnya ya apa namanya, kalau orang bilang aneh ngapain gitu, tapi apa namanya, di sisi yang lain kita ngelihat lagi orang nggak mau kan kita masuk gitu ya Pak. Jadi apa akhirnya terpilih lah dari situ lah. Ini pelajaran yang sangat penting lah buat kita semuanya gitu kan, kalau mau sebagai profesional ataupun sebagai pebisnis gitu ya. Bagi pebisnis mungkin kunci nomor satu ya survival mode ya. Iya. Setiap hari ya kita harus mikir bagaimana cara untuk bertahan mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, atau 100 tahun ke depan. Karena yang saya pelajari juga dari BCA, owner BCA, ya nomor satu how to survive. Oh, oke. Ya. Tapi mungkin bagi mereka how to survive for another 100 years. Yes. Jadi untuk survival apa saja yang harus kita siapkan? Yeah. Satu, cash. Yeah. Kedua, strategi bisnis. Yeah. Gitu. Jadi ya sangat banyak faktor yang menentukan survival kita. Gitu. Betul. Survival mode. Jadi memang setiap hari kita harus berpikir how to survive. How to survive. Mau berapapun lamanya harus berpikir seperti itu. Dan actionnya kita menentukan masa depan kita kalau betul.